Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mencari ilmu, dan kita wajib bersyukur atas nikmat Allah sehingga pada malam hari ini kita bisa beraktivitas baik perkara dunia atau perkara agama. Nah, kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang itu kepada beliau. Insyaallah kita akan lanjut kajian kita, kajian Kitab Adab dan Akhlak Islami. Kajian Kitab Adab dan Akhlak Islami membahas masalah adab-adab. Nah, dan juga berkaitan dengan masalah akhlak. Apa tujuan kita mempelajari kitab Adab dan Akhlak ini? Supaya kita tahu bagaimana adab yang benar sesuai dengan dalil dan sunnah. Jika kita mungkin perangainya tidak baik karena nggak tahu ilmunya, ketika sudah tahu ilmunya maka apa? Segera perbaiki diri atau merubah. Nah, ya, masuk pada poin yang ke berapa? 19. Nah, alangkah baiknya kita murojaah sebelum kajian lanjut ke poin 19. Berarti ada poin 1 sampai 18. Kita akan murojaah dari awal sampai poin ke 18. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau ada buku absennya bagus ya, ada absen itu. Jadi biar apa? Kayak sekolah, kayak di kelas gitu kan, biar tahu nama-namanya. Saya nggak kenal nama-namanya, makanya itu saya kenal nama orangnya itu ya. Ya wajar ditanya terus gitu kan. Coba antum nanti Ustaz, nama saya begini, saya tanya antum nanti. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa kira-kira tanya? Oh, Andar katanya, kan ada namanya Andar sebut. Dia nyebut nama sendiri ya, Andar katanya, sudah. Sebutkan keutamaan salam atau mengucapkan salam. Andar. Jangan blank, tanya. Kalau nggak bisa, push up 10 kali di luar habis ini. Ada 5 kalau salah sebutkan kemarin. Andar, mana Andar? Ayo. Bagaimana kita akan mengamal kalau nggak ingat? Ingat dulu baru bisa mengamalkan. Kita belajar dulu, belajar kita ingat. Saya ingat kalau kita mengamalkan. Maka untuk
menguatkan ya ingatan kita, diamalkan, dan juga di murojaah. Murojaah ini mengingatkan kembali ya, biar kuat. Ayo, Andar, apa? Sebutkan dua aja sudah, dua aja. Nggak tahu sama sekali? Anak nggak butuh senyuman tuh jawaban. Apa? Lewat mana nih? Selesaikan. Apa? Sebutkan keutamaan salam atau mengucapkan salam. Menumbuhkan cinta atau kasih. Yang kedua, sahih, termasuk sempurnanya iman. Yang ketiga, syukran, termasuk akhlak yang mulia, sahih, masuk akhlak yang mulia. Yang keempat, tanda akhlak mulia, sahih. Yang keempat apa? Sahih, itu akan dimasukkan ke surga. Yang kelima, termasuk kesempurnaan Islam. Kepada dia ya, biar antum paham ya. Untukmu yang berjiwa hanif, biar enggak selengean lagi ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Bang Dodi, ada bukunya enggak? Nggak ada. Ini betul ya, nggak betul bisa di lapangan besar. Apa hukumnya menjawab salam? Apa hukumnya menjawab salam? Apa hukumnya menjawab salam? Haram atau makruh? Jawab. Yakin? Yakin wajib? Wajib aini, kifai, atau sunnah? Rinciannya baik. Apa rinciannya? Ayo Bang, rinciannya Bang. Hah? Bang. Sahih. Bila diucapkan pada seseorang yang lain gugur. Jika diucapkan pada seseorang yang lain gugur. Jika banyak orang. Nah, maka di antaranya menjawab salah satunya atau dua orang, maka gugur kewajibannya. Dijawab yang kedua, jika ramai ya. Jika ramai fardu kifayah, sahih. Kapan berdoanya? Jangan grogi ya. Ayo Bang, sedikit lagi betul. Jika ramai sahih ya, di antaranya ada jawab, maka itu fardu kifayah, sahih. Terus jika diucapkan kepada satu orang saja, maka yang satu orang itu apa hukumnya? Menjawab dengan wajib aini. Sahih, dapat hadiah. Bukunya besar sesuai dengan orangnya. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan ya. Asep, jauh di Singkawang ya, tak tanya. Pertanyaan adalah, apa hukumnya dititipi salam? Kita dititipi salam, apa hukumnya? Dan apa alasannya?
Wajib. Apa alasannya? Sahih, karena itu amanah. Fadhal. Untukmu yang berjiwa hanif. Tanya berikutnya, HP adiknya habis. Awaluddin. Nah, tanya adalah bagaimana cara menjawab titipan salam jika yang nyampaikan kita itu adalah siapa? Laki-laki. Yang lengkap, yang lengkap dikit. Waalaikumsalam. Sudah, pada buku kecil ya. Nah, sebelah kiri menjawab ya. Sebelah kiri. Apa nah? Pertanyaan yang ke sini sebelah kiri ya. Jika berhadapan ya, saling memakai kendaraan, sama-sama memakai kendaraan. Kemudian ada yang berkendara, satunya duduk. Kemudian duduk, ketemu duduk. Bagaimanakah adab-adab salam dalam perkara ini? Jawab. Antum. Ya. Hah? Sahih orangnya berkendaraan mengucapkan salam kepada yang duduk. Kemudian sahih ya, anak atau yang muda memberikan kepada yang tua. Ketiga, berikutnya sahih yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Berkumpul, bertemu sama ramai rombongannya. Satunya 10, satunya 5. Maka yang 5 berikan salam kepada siapa? Yang jumlahnya lebih banyak. Berikutnya sahih. Jika bersama-sama berkendara, sama lewat, siapa yang dulu mengucapkan salam? Yang sahih, yang duluan lebih afdal. Sahih. Fadhal, hadiahnya, ambil. Dah waktu habis ya. Lanjut. Poin yang ke-18 ya. Boleh mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang di dalamnya berbaur antara orang Islam dengan orang musyrik. Boleh, ada orang Islam, ada orang musyrik, atau orang kafir. Kita boleh mengucapkan salam kepada mereka. Nah, dan niatnya salam itu kepada siapa? Terbatas untuk orang-orang muslim saja. Hadisnya sudah kita jelaskan di yang berlalu dari Usamah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi ya ikhtilatan minal muslimin wal musyrikin. Ay al awthan. Ketika Nabi melewati ya pada suatu majelis yang di sana ada bercampur antara muslimin dan musyrikin, penyembah ya awthan, penyembah berhala. Wal yahudi, dan juga ada orang Yahudi. Fasallama alaihim An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikan salam kepada mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, ini adalah faedah di sini. Jika ada satu majelis muslim dan kafir, maka salam yang diucapkan bentuknya umum. Tapi maksudnya apa? Khusus untuk orang-orang muslim saja. Ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman yang bekerja di instansi negara. Ya, berupacara. Begitu pula para dosen ya, dosen ini Pak dosen siapa namanya? Ya sahih ya. Dia ngajar banyak ini apa? Campur. Ada muslim non muslim. Wah ini juga, ya kan? Ngajar banyak. Ditanyakan sering. Jadi gimana Ustaz? Ya udah ucapkan aja. Salam tapi apa? Niatnya untuk orang muslim saja. Nah. Kemudian juga faedahnya berikutnya dari sini, bolehnya seorang itu duduk-duduk berkumpul dengan orang yang berbeda apa? Berbeda agama. Selama duduknya itu membahas apa? Perkara sahih, perkara yang mubah, perkara dunia.
Nah, nggak ada masalah. Misal antum kerja di kapal, ada buat kapal sini, ada Gusmo ya buat kapal. Mungkin di sana diantaranya ada teman-temannya yang non muslim bekerja kan. Pas istirahat makan siang, ya makan sama-sama, jangan diusir. Kamu jauh-jauh sana, menjemblung sungai. Nggak boleh. Ya, selama duduknya berkumpul bahas perkara dunia, hal yang mubah maka hukumnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang telah kita jelaskan. Nah, poin yang ke-19. Dilarang mengucapkan salam dengan isyarat saja. Artinya dia nggak ucap salam, tapi apa? Hanya berisyarat saja. Tahu isyarat? Ya, isyarat terserah mau apa aja. Seperti orang apa? Begini kan? Isyarat begitu. Kan isyarat juga itu kan? Atau begini? Atau apa aja lah syaratnya? Atau begini ya? Tapi dia nggak ucap salam. Hanya apa? Isyarat saja. Isyarat sebagai pengganti salam. Paham yang kita bahas? Nah, ya. Kemudian berdasarkan hadis Jabir yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallimu taslimal yahudi fa inna taslimahum birru'usi wal aqufi bal isyarah. Janganlah kalian mengucapkan salam seperti ucapan salam orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya salam mereka itu dengan apa? Dengan kepala. Kepala ya. Anggukan kepala. Kemudian juga ya bil wal akufi, dan dengan telapak tangan. Dengan apa? Telapak tangan. Wal isyarati, dan dengan isyarat. Maka sunnahnya salam itu adalah hanya dengan ucapan, dengan kata-kata saja. Ini sunnahnya ya, dengan apa? Ucapan, kata-kata saja. Baik untuk memberikan salam atau menjawab salam. Adapun salam dengan isyarat saja, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Tasyabuh dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Nah, tasyabuh dengan orang Yahudi. Kemudian, dan hal itu juga merupakan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Dan itu bertentangan dengan agama kita. Nah, lihat catatan kaki ya, lihat catatan kaki. Di kitab Fathul Bari disebutkan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Sedangkan hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, di mana dia berkata, "Al-wan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi illa nisa'i bisalam." Nabi memberikan isyarat dengan tangannya kepada kaum wanita sebagai ucapan salam. Artinya pada sini Nabi pernah apa? Memberikan isyarat kepada para wanita, yaitu apa? Isyarat salam. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, ini dibawa kepada pengertian bahwa beliau menggabungkan antara lafaz dengan apa? Dengan isyarat. Jadi bukan apa? Saja, tapi menggabungkan antara apa? Lafaz dengan isyarat. Berdasarkan riwayat Abu Dawud yang mengatakan fasallama alaihin, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ya, Nabi apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Paham ya di sini ya? Ya. Maka perlu rincian ya, rincian. Yang benar, yang betul dirinci ya. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz 6 juga disebutkan, juga menyebutkan tentang perkara ini. Yang benar merinci. Yang pertama, jika isyarat saja tanpa ucapan, apa hukumnya? Enggak boleh. Ya, dilarang. Karena menyerupai orang-orang Yahudi. Yang kedua, menggabungkan antara salam dengan isyarat ini dibolehkan. Jika agar mengerti orang yang diucapkan salam. Barangkali nggak dengar, nggak tahu, kan bisa aja. Assalamualaikum. Apa andaran? Di sini ada yang pakai tentu kecil ngomong apa diucapkan. Assalamualaikum. Apa itu?
Jadi kalau menggabungkan itu boleh jika apa? Jika suaranya itu kecil, orang nggak dengar. Atau kadang kurang mengerti. Apa sih maksudnya itu? Apa yang diucapkan? Atau jauh, tahu jauh? Ya jauh sekali kan? Dengar juga. Itu apa? Maka boleh dengan apa? Isyarat. Tapi ingat juga apa? Mengucapkan salam, diucapkan kata-kata juga isyarat, mungkin dibolehkan. Nah, ya. Karena dapat riwayat hadis yang mengindikasi ke arah itu. Ya. Demikian juga orang yang sibuk dengan sholat, misalnya ada di bab berikutnya ada, ya, ada orang berikan salam, assalamualaikum, kita sholat, maka apa? Boleh dengan isyarat saja, dengan apa? Isyarat saja tanpa ucapan. Nah, perhatikan ya, saya bawakan lagi untuk penguat dalil yang poin ke-19. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma binti Yazid anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman, bahwasanya Nabi SAW itu melewati masjid pada suatu hari. Nah, pada suatu hari. Kemudian sementara sekelompok wanita atau perempuan, ya, sedang duduk-duduk. Fa'al jadi, maka Nabi memberikan syarat dengan apa? Dengan tangannya. Ya, bitaslimihi, dengan ucapan salam juga. Wa hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bain al-fat wal isyarah. Ini dalil bahwa Nabi apa? Menggabungkan antara lafaz dengan isyarat. Yu'ayyiduhu anna fi riwayah Abi Dawud fasalama alaina. Dikuatkan dengan dalil Abu Dawud, yaitu tanda tambahan, ya, Nabi itu mengucapkan salam kepada kami. Nah, poin ke-20. Tapi ingat ya, kalau dekat tanpa apa? Tanpa isyaratlah. Tanpa isyarat ya, dekat enggak. Kalau jauh nggak dengar, baru apa? Isyarat. Poin ke-20, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, boleh. Tapi betul niatnya jangan ganggu. Nanti orang ganggu nggak boleh, niatnya salah ya. Orang teman tahu sholat diganggu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak boleh. Niatnya tulus, betul-betul berikan salam. Ya, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat dan dijawab dengan isyarat. Hal ini tidak memiliki tata cara tertentu. Artinya bagaimana isyaratnya? Ini tidak ada apa? Kaifiah tertentu, nggak ada. Sesekali Rasulullah SAW menjawab dengan isyarat jari telunjuk. Mana telunjuk? Ini bukan gini ya, ini telunjuk. Nah, sesekali dengan isyarat tangan. Mana tangan? Ya, tangan. Dan sekali lainnya dengan isyarat kepala, dengan kepala. Namun yang sabit, yang tetap dalam syariat adalah isyarat dengan telapak tangan. Ya, itu cara jawab salam ketika sedang sholat. Nah, perhatikan catatan kakinya disebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-22, beliau berkata, jika orang-orang yang sholat mengetahui cara menjawab salam dengan isyarat, lihat sini ya, jika orang-orang tahu cara menjawab salam dengan isyarat, maka diucapkanlah salam kepada mereka. Jika dia tahu ya, tahu, maka berucapkan. Kalau enggak. Nah, dan jika mereka tidak mengetahuinya, maka tidak perlu diucapkan salam kepada mereka, sehingga tidak memutus sholat mereka yang wajib dengan sebab suara perkara sunnah. Karena boleh jadi mereka akan menjawab dengan jawaban lafaz sehingga rusaklah apa? Sholat mereka. Jadi, artinya di sini boleh mengucapkan salam kepada orang yang sholat, boleh. Nah, dengan syarat kata Syekh tadi, orang itu apa? Tahu, mengetahui, mengilmui cara menjawab salam ketika sholat. Kalau nggak tahu, maka jangan diucapkan. Kenapa? Nanti rusak sholatnya. Tadi takbir baca Al-Fatihah, ditanya apa, dijawab salam, apa dijawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa sholatnya batal. Nah, lihat sholatnya batal. Ibnu Hajar juga berkata, larangan dan salam
artinya mengucapkan salam dan menjawabnya, ya, dengan isyarat dikhususkan bagi orang yang mampu mengucapkan salam dengan lafaz, baik secara fisik maupun syar'i. Jika tidak mampu dengan ucapan, maka menjawab salam dengan isyarat disyariatkan. Nggak mampu. Tadi kita bahas ya, masih berkaitan dengan poin yang keberapa? 19. Nah, ya, isyarat itu untuk salam tidak boleh bagi siapa yang mampu untuk berucap. Kalau nggak berucap maka boleh dengan isyarat saja, boleh. Ya, dan itu disyariatkan. Contohnya apa? Orang yang melakukan pekerjaan yang menghalanginya jawab salam. Kira-kira kerja apa? Ngerjakan apa kira-kira? Sholat, betul. Selain itu apa? Ya betul Pak, sholat Pak, kan dibahas. Apa selain itu misalnya? Sahih misalnya saat di dalam kamar mandi. Gimana syaratnya? Ya mungkin aja kita buat contoh, mirhatnya itu apa? Nggak tutup rapat, tangannya belum ini kata. Contohnya mau seakal aja gitu. Kalau makan lah, makan bisa dijawab. Apalagi contoh lain? Wudu bisa, boleh. Contohnya apa lagi? Minum, selesai minum beri jawab. Kan nggak isyarat. Nah, ya udah, pokoknya itu pikir sendiri ya. Sabtu depan kita tanya lagi. Nah, tadi sebutkan apa ketika baca Al-Quran ya. Nah, kita bahas. Boleh mengucapkan salam. Ya, boleh mengucapkan salam. Nah, kepada orang yang membaca Al-Quran dan kewajiban menjawabnya. Boleh mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran dan kewajiban menjawabnya. Boleh. Orang ucapkan untuk menjawab berikan salam boleh, nggak masalah. Nah, perhatikan ya. Syekh Fauzan hafizahullah taala juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang ya seperti itu. Artinya ketika saya sedang baca Al-Quran, kemudian datang kepadaku orang memberikan salam. Ya, apakah aku menjawab salamnya ataukah menyempurnakan bacaan Al-Quran? Syekh menjawab, ya, sempurnakan dulu ayat yang sedang kamu baca, kemudian jawab salamnya. Nah, tidak disyariatkan memberi salam kepada seorang yang sedang membaca Al-Quran, karena hal itu bisa menyibukkan dia dan memutus bacaannya. Akan tapi bila salam ketika dia sudah selesai membaca Al-Quran. Jadi paham ya? Jadi intinya memberikan salam kepada orang baca Al-Quran itu apa hukumnya? Boleh. Boleh, tapi tidak disyariatkan kata Syekh Fauzan. Nah, tapi baiknya kapan memberikan salam ke orang baca Al-Quran itu? Ketika dia selesai. Nah, kemudian kapan dia jawabnya? Selesai, ketika selesai membaca ayat, sempurnakan ayat baru menjawab salam. Nah, ya. Kemudian lalu bagaimana dengan orang yang pakai hafalan? Dia baca Quran dengan hafalannya. Bagaimana? Karena kalau kita ucapkan salam ke mereka, mereka nunggu selesai, sempurnakan ayat, bisa lupa. Maka orang itu cara jawabnya boleh isyarat. Kenapa boleh? Karena tadi ilah tadi yang Ibnu Hajar katakan tadi, jika melakukan pekerjaan yang memang harus nggak bisa berucap, contoh sholat, ya kan, di mirhat, kemudian apa lagi ketika hafal Al-Quran, maka boleh isyarat. Perhatikan ya. Setelah Ibnu Utsaimin juga ditanya, apabila seorang mengucapkan salam kepadaku, Syekh, apabila seorang memberi salam kepadaku sedangkan aku baca Al-Quran,
apakah aku memutus bacaan dan menjawab salam? Saya menjawab, apabila seorang mengucapkan salam kepadamu sedangkan engkau membaca Al-Quran, engkau bisa pilih. Jika engkau mau, engkau menjawab salamnya, dan itu yang lebih afdal dan lebih menjaga perasaannya. Apabila engkau tidak ingin menjawab salamnya, terlebih apabila menjawab salamnya akan memutus bacaan Al-Quranmu. Misalnya ketika seorang sedang baca Al-Falan di luar kepala, ya, tidak melihat mushaf. Sebagian orang apabila dia menjawab salam dalam keadaan sedang membaca Al-Quran dengan hafalannya, ya, itu bisa apa? Bisa lupa, ya, bisa lupa atau bisa hilang hafalannya. Kesimpulannya jawabannya adalah yang afdal ialah hendaklah engkau menjawab salamnya. Namun silahkan apabila engkau menghendaki untuk menjawab dengan lafaz salam, atau cukup dengan jawaban isyarat saja. Nah, paham ya? Jadi kalau kita tahu, tinggal diamalkan ya. Berikutnya poin yang ke 22. Makruh mengucapkan salam kepada orang yang berada di tempat buang hajat. Hukumnya makruh, dibenci. Ya, benci kepada penekanan dilarang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan marra Rasulullah sallam yabulu fasallama falam yaruddu alaihi. Bahwasanya seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW, yang mana Rasul sedang yabul, buang air kecil. Fasallam, maka orang itu apa? Mengucapkan salam. Falam yaruddu alaihi, maka Nabi tidak menjawab salamnya. Tidak. Jadi hadisnya sahih ya. Rawahu Muslim. Hukumnya apa? Makruh. Yang di kamar mandi tidak boleh apa? Menjawab. Nabi enggak jawab. Padahal yang namanya jawab salam apa hukumnya? Wajib, sahih. Poin yang ke-23. Disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ini dihafalkan ya. Disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Sebagaimana juga disunahkan mengucapkan salam apabila rumah yang akan dimasuki itu kosong. Kosong ya, misalnya kita sekeluarga pergi makan siang atau makan malam, balik pulang ke rumah kan nggak ada orang. Kenapa nggak ada? Kita angkut semuanya kan, bawa makan semuanya. Nah, ini apa? Disunahkan mengucapkan salam, tapi tidak disunahkan apa? Ketuk pintu. Paham? Ya, gimana untuk itu? Dia apa kuncinya? Nah, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza dakhala al-baita ghairal maskuni." Atau ghairal maskun, apabila seorang masuk ke dalam rumah yang tidak dihuni, falyaqul, maka ucapkanlah, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin." Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan kepada hamba-hamba yang salih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Albani, tercantum dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, syaratnya hasan. Ini dihafalkan ya. Dihafalkan ya, dipraktekkan. Siapa tahu teman-teman sini semuanya kajian semuanya. Suaminya kajian, istrinya kajian, anak-anaknya kajian. Ya, pulang gak ada orang. Sudah apa? Ucapkan sama praktek. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu doa kepada siapa? Untuk siapa doa itu? Untuk diri sendiri yang pertama, yang kedua untuk orang-orang sholih. Ingat keutamaannya, kalau kita mendoakan orang sholih, itu pahala akan diberi kepada siapa? Yang mendoakan. Ya. Waktu habis, Pak Imam. Ini panjang soalnya poin ke-24.
Sudah cukup insyaallah ya. Labas, kita sambung lagi nanti pertemuan akan datang setiap Sabtu insyaallah. Semoga kita semuanya bisa istiqamah di dalam belajar atau untuk ilmu syar'i. Kita hanya bahas pada malam ini 4 poin ya, hanya 4 poin saja. Antum ingat-ingat itu ya, 4 poin saja, nggak banyak. Dan diamalkan. Yang paling utama ilmu itu diamalkan. Itu intinya, kita belajar ya. Cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.